Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 221011069. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok saya untuk menjelaskan program dari tugas akhir yang telah kami kerjakan. Di sini saya menggunakan dua library, yaitu from OS, import system, dan import time. OS saya gunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti membersihkan layar terminal atau menjalankan perintah shell. Lalu import time digunakan untuk bekerja dengan waktu, seperti mengukur waktu atau memberikan jeda pada operasi. Selanjutnya, di sini saya menggunakan dictionary yang saya beri nama dengan database buku. Pada database buku terdapat beberapa buku yang tiap-tiap buku memiliki ID buku, judul, penulis, tahun terbit, status, denda, lokasi rak, penerbit, terakhir dibaca, jumlah dibaca, pencatatan, dan jenis buku tersebut. Yang kedua adalah database keuangan. Database keuangan berisikan tentang pendapatan, pengeluaran, dan laba setiap bulan. Lalu di sini ada database petugas. Database petugas berisi dengan ID petugas lalu value-nya ada nama, usia, jenis kelamin, dan jabatan. Lalu yang kedua ada database member. Database member berisikan dengan NPM mahasiswa sebagai kunci untuk mencari informasi detail tentang mahasiswa. Lalu ada nama, usia, jenis kelamin, alamat, status, dan buku terbaca. Terakhir ada data login. Data login yang digunakan untuk login ke dalam program. Lalu fungsi format uang digunakan untuk mengubah nilai angka format uang yang terformat dengan tanda pemisah ribuan dan simbol mata uang rupiah. Lalu yang kedua ada fungsi tambah pencatatan. Di sini tambah pencatatan berguna untuk mencatat kapan mencatat NPM dan terakhir mahasiswa membaca buku. Yang ketiga ada fungsi login. Fungsi login di sini saya berikan os.system dalam kurung CLS yang berguna untuk pada saat menjalankan program, terminal akan benar-benar bersih dan hanya menyisakan program yang dijalankan. Contohnya seperti ini. Nah, program yang ada pada terminal hanya ada program, tidak ada perintah-perintah sebelum program dijalankan. Sini saya masukkan admin.
Nah, setelah user menginput username dan password yang benar, maka sistem akan membersihkan perintah sebelumnya, yaitu input username dan password, lalu akan memprint login berhasil menuju ke program utama. Sebelum masuk ke program utama, program akan diberikan jeda selama 5 detik. Ketika memasukkan password yang benar, login berhasil menuju ke program utama. Pada saat tadi, time.sleep dalam kurung 5 memberikan jeda sebelum lanjut ke perintah selanjutnya. Lalu di sini ada tampilkan petugas. Print daftar petugas perpustakaan. Lalu tampilkan menu. Tambah buku, hapus buku. Nah, di sini saya menggunakan AVL Note untuk mencari buku. Untuk mencari informasi buku dengan memasukkan nama dari buku. Lalu ada tampilkan member, data keuangan. Data keuangan. Di sini saya kombinasikan dengan format uang yang tadi sudah saya perlihatkan untuk memisahkan ribuan dari angka pada database keuangan, dan memberikan format mata uang rupiah. Lalu ada menampilkan status buku. Untuk mencari buku yang paling sering dibaca, saya menggunakan bubble sort. Lalu di reverse untuk menampilkan jumlah yang paling sering dibaca. Jika reverse sama dengan false, maka hanya akan menampilkan yang paling sedikit. Lalu sini fungsi untuk melacak mahasiswa terbanyak yang paling sering membaca buku. Nah, ketika true, program akan menampilkan tampilan menu. Nah, kita login, admin, login berhasil menuju ke program utama dengan jeda selama 5 detik. Apabila memilih nomor 1, user akan diminta untuk memasukkan judul buku. Nah, setelah mendapatkan judul buku yang benar, lalu judul buku tersebut ada pada dictionary database buku, program akan menampilkan judul, penulis, tahun terbit, status, denda, lokasi rak, penerbit, terakhir dibaca, jumlah dibaca, jenis, dan pencatatan. Tekan enter untuk kembali. Nah, maka program akan kembali true. Di sini kita pilih nomor 2 untuk menambahkan buku. Saya masukkan secara random saja.
tahun terbit. Nah, setelah selesai kita bisa mengeceknya menggunakan opsi nomor 1. Kita masukkan nama buku yang tadi yang masuk secara asal ASD. Nah, akan menampilkan informasi tentang buku yang sudah kita masukkan. Kita hapus menggunakan opsi nomor 3. Masukkan judul buku yang tadi. Nah, buku berhasil dihapus dari database. Kita kembali untuk mengeceknya menggunakan info buku. Masukkan nama buku yang tadi. Buku ASD tidak ditemukan di perpustakaan, maka buku yang sudah kita tambahkan tadi berhasil dihapus dari database. Nomor 4 ada menampilkan status semua buku. Jadi di sini menampilkan semua buku yang ada pada database buku. Di sini terdapat ada 12 buku. Lalu kita enter. Yang kelima adalah menampilkan daftar petugas. Jadi ID petugas 1 adalah Muhammad Yusuf, petugas 2 Raninda Lestari, petugas 3 Muhammad Firmansyah, petugas 4 Nurjannah, dan petugas 5 Ramadi Madi. Kita kembali ke program utama. Lalu ada menampilkan daftar member. Pilih nomor 6. Nah, ini adalah member-member yang terdaftar pada perpustakaan. Kembali. 7 adalah untuk menampilkan data keuangan. Nah, ini adalah data keuangan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Pencatatan digunakan untuk mencatat NPM mahasiswa. Kita masukkan NPM mahasiswa 221 1069. Lalu kita masukkan kode buku. Kode buku itu adalah 1 hingga 12. Kita masukkan nomor 1. Tanggal buku dibaca 13 Juni 2023. Enter. Pencatatan berhasil ditambahkan. Lanjut kita ke nomor 9. 9 itu adalah informasi buku yang sering dibaca. Buku nomor 9. Nah, ini ada 3 buku yang paling sering dibaca. Ini kita gunakan mencari 3 buku yang paling sering dibaca menggunakan AVL Trian tadi. Jadi judul buku paling sering dibaca ada Ayat-ayat Cinta dengan jumlah dibaca ada 8 kali. Judul yang kedua Laskar Pelangi, jumlah dibaca ada 4 kali. Dan Sang Pemimpi dibaca sebanyak 4 kali. Lalu kita beralih ke nomor 10, yaitu informasi mahasiswa yang paling sering membaca. Nah, kita buka. Jadi ada 3 mahasiswa yang paling sering membaca buku. Ada Muhammad Rifki, Muhammad Alfaresi, Ansar Amanah. Lalu keluar. Kita coba keluar. Nah, maka akan memberikan jeda selama 2 detik sebelum keluar dari program. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.